Menurut para ahli neurologi, pada usia antara 0 sampai 8 tahun, otak manusia berkembang dengan cepat hingga 80%. Pada saat ini, otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi, tidak melihat baik ataupun buruk. Masa ini disebut dengan masa emas anak, masa di mana perkembangan fisik, mental, dan spiritual anak terbentuk. Pendidikan anak usia dini atau PAUD menjadi salah satu sarana pendukung untuk memaksimalkan masa emas pertumbuhan anak. Seberapa penting PAUD atau pendidikan anak usia dini bagi anak-anak, Bu? Kita bisa melihat urgensinya dari apa? Pertama adalah usia 0 sampai 6 tahun adalah pembentukan otak. Jadi itu 80%. Dan kalau kita lihat lagi, usia mana yang paling kritis adalah usia 0 sampai 2 tahun, itu 40%. Berarti kalau kita membangun usia dini dengan baik, potensi kecerdasannya menjadi lebih baik. Yang kedua adalah untuk pertumbuhan. Tadi kalau bicara fisik otak, sekarang fisik dari tubuh juga itu dikembangkan pada usia dini. Dan kemudian yang ketiga adalah mengembangkan 6 aspek yang lain, tentang moral, agama, bahasa, sosial, emosional, seni, kemudian kognitif, itu dikembangkan di usia 0 sampai 6 tahun. Maka kalau kita menginginkan anak-anak Indonesia sejati, anak-anak Indonesia merdeka, berani untuk bicara jujur, berani untuk menyatakan tidak untuk hal yang tidak benar, kita bicara adalah usia 0 sampai 6 tahun membekalinya. Sejak kapan dan ada di mana saja PAUD yang ada di Indonesia ini, Bu? Bicara pendidikan Indonesia, pendidikan anak usia dini atau kita singkat dengan PAUD, sebenarnya sudah sejak lama. Bahkan taman kanak-kanak saja sejak tahun 70 sudah ada. Namun semakin menguatnya itu adalah di dekade akhir-akhir ini, sehingga berada hampir di semua penjuru Indonesia. Tercatat hampir 70% lebih desa sudah memiliki pendidikan anak usia dini, dengan layanan kelompok bermain, taman penitipan anak, SPS, TK, dan Rodotul Atfal. Mengapa begitu pesatnya saat ini pengembangannya adalah karena berbagai hasil penelitian dan terakhir ini yang cukup besar dan menggaung di berbagai dunia, ternyata dari hasil tersebut membuktikan bahwa pendidikan usia dini 0 sampai 6 tahun merupakan return of investment yang terbesar dari semua jenjang pendidikan dan pengembangan manusia. Sehingga dengan itu kemudian orang semakin meyakini untuk mengembangkan SDM suatu negara, bicaranya adalah bagaimana pengembangan di usia 0 sampai 6 tahun. Dibutuhkan pendidikan untuk mencapai cita-cita dan menghadapi persaingan hidup di masa yang akan datang. Mengikut sertakan anak sejak dini di dunia pendidikan adalah hal yang tepat. Tidak hanya di kota-kota besar, di kota Jayapura, Provinsi Papua, terdapat PAUD yang menampung anak-anak yang ingin menimba ilmu. Meskipun sarana dan prasarana terbatas, namun tidak menyurutkan aktivitas belajar mengajar di PAUD ini. Terletak di Kelurahan Awiyo, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdirilah PAUD Bukit Sion. Setiap anak yang belajar di sini tidak dipungut biaya. Ya, kalau memang untuk layanan PAUD memang selama ini kita berjalan gratis. Di samping itu kita dibantu oleh pihak pemerintah lewat pemerintah kota, provinsi maupun pusat. Ya walaupun istilahnya bantuan belum begitu maksimal, tetapi puji Tuhan syukur kami sudah boleh merasakan bantuan dari pemerintah. Kami juga mendapatkan bantuan insentif untuk guru-guru PAUD, tapi itu baru satu kali ya Bu ya, baru satu kali tahun 2013 kalau nggak salah itu. Iya,
Itu untuk insentif untuk guru PAUD. Ya walaupun kecil tapi ya bersyukur ada perhatian dari pemerintah sedikit. Tahun 2011 kalau nggak salah itu dapat sarana. Sarana itu buku-buku. Kami juga dapat bantuan dari WVI. WVI itu seperti alat permainan macam kayak gini itu dapat bantuan. Jadi tahun 2000 ya tiap tahun lah kami dapat Mas, tapi bertahap. Contohnya tahun kemarin kami dapat bantuan gedung baru yang di sebelah ini, satu ruang belajar tahun 2015. Untuk mendidik anak-anak binaannya, PAUD yang berdiri pada tahun 2005 ini hanya memiliki 2 guru tetap. Sekolah berdiri 2005, jadi sekarang kalau nanti bulan September dia genap 11 tahun. 11 tahun ya? Iya. Bagi saya anak-anak itu membuat saya jadi awet muda. Karena apa? Di dalam diri mereka darah muda. Terus diri yang bisa dibentuk. Mereka ibarat tumbuhan yang bisa kita luruskan. Ya. Kalau tumbuhan itu dia sudah besar, kayak orang besar, susah dibentuk. Ya. Itulah yang saya senang. Terus kedua, anak-anak itu dia polos. Dia polos. Terus ketiga, dia bisa mudah diajak bicara, bisa mudah menerima. Guru ada 3, 1 guru bantu. Mumpung kelas dibagi dalam 2 rombel. Rombel artinya rombongan belajar. Satu rombel belajar itu usia 4-5 tahun. Rombel kedua itu rombongan belajar kedua adalah usia 5-6 tahun, usia persiapan SD. Yang tadi itu? Iya. Umur berapa berarti? Yang tadi itu gabung, itu 2 rombel. Ada yang usia 4 tahun, 5 tahun, ada yang 5-6 tahun. Orpa, wanita berumur 53 tahun, sudah 4 tahun. Ia mengajar di sini. Saya sudah tidak salah 4 tahun. Sudah 4 tahun ya? Iya. Gimana Bu belajar di sini? Di sini PAUD ini. Senang kan? Saya senang aja. Kenapa senang? Saya senang karena anak-anak itu penting sekali kalau sama anak-anak lebih bagus daripada orang besar kita mengajar toh. Anak-anak itu lebih bagus kita mengajar mereka. Mereka lebih kita kalau mengajar sama anak-anak kecil itu bagus karena mereka itu tidak terlalu repot. Namanya anak-anak tidak boleh terlalu kekerasan. Untuk di sini kami terpaksa main dalam ruangan saja. Sambil bermain dalam ruangan, terus kami menyesuaikan dengan modul yang ada dari kami, menempel, menjodohkan, terus memasang, membuat pola gambar. Dari pola gambar mereka menempel. Itu tujuannya untuk kami menstimulir atau merangsang anak punya indera perabaan. Indera perabaan itu jari-jari kecil, motorik halus. Motorik halus. Kedua, kami merangsang anak punya kognitif, daya ingat. Daya ingat atau daya membedakan warna, bentuk, mengenal pola, mengenal warna dengan cara menempel. Kesulitannya ya kadang-kadang anak-anak ada yang mampu, ada yang tidak mampu begitu, mereka datang begitu kadang-kadang punya perbedaan begitu. Jadi kita kesulitan di situ. Banyak anak-anak di sini yang kita susah sekali untuk ajar mereka. Kadang-kadang mereka mengerti, ada yang tidak. Apa begitu. yang paling susah?
sukakah belajar di sini? Suka bernyanyi. Paling suka belajar apa di sini? Belajar. Menyanyi kah? Nyanyi menempel. Menempel. Teman-teman banyak. Senang. Saya menjadi dokter. Belajar ABC. Bisa jadi polisi. Kenapa mau jadi polisi? Polisi laki-laki. Kalau tanggapan saya sangat berutang budi kepada mereka, dan saya rasa bagaimana ya guru-guru seperti ini mulia hatinya. Kalau harapan Ibu, saya mau anak-anak Papua yang saya bina ini, dia bisa sama dengan anak-anak di Jakarta yang dia berani, dia tidak malu, dia tampil percaya diri. Terus itu kedua, dia kalau sudah kuliah saya mau dia tampil percaya diri, dan dia bukan saja di Papua, dia kuliah sampai di Jakarta, sampai di luar negeri. Bahkan saya mau dia bisa jadi salah satu menteri atau pejabat. Karena dasarnya kami sudah memberi dari sini. Jadi dasarnya itu kami sangat sungguh-sungguh membentuk temperamen karakter anak. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu barometer pendidikan bagi anak usia dini. Hal ini dapat dilihat dari berbagai prestasi yang telah diraih. BKB PAUD Melati adalah salah satu PAUD dengan beragam prestasi. Salah satunya pernah meraih juara nasional kedua sebagai PAUD terbaik se-Indonesia. Dan waktu itu alhamdulillah kita dapat juara 1, dan pada akhirnya kita diutus untuk naik ke tingkat provinsi. Dan di tingkat provinsi juga alhamdulillah dengan beberapa 5 wilayah ya, 5 wilayah, dan kita mendapatkan juara 1. Pada akhirnya kita diutus untuk mewakili tingkat DKI Jakarta. Ya, untuk lombanya, kebetulan lomba di lokasi sini, di PAUD ini sendiri, lomba BKB PAUD Melati. Jadi BKB PAUD Melati itu lombanya melibatkan semua. Jadi lembaganya, kemudian siswanya, dan juga administrasi. Administrasi dimulai dari administrasi lembaga sampai dengan administrasi pembelajaran, juga kegiatan anak. Dan waktu itu yang mengikuti lomba cukup banyak ya, bukan cuma dari DKI saja, tapi ada perwakilan dari Jogja, dari Jawa Timur, kemudian dari Jawa Barat dan sekitarnya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala DKI mendapatkan juara 2. Nah, adapun yang diajarkan itu mulai dari pembiasaan ya, pembiasaan. Jadi begitu ketika anak datang ke sekolah, guru itu sudah menunggu siswa untuk bersiap sebelum masuk ke dalam kelas ya, yang kita sebut sebagai pembiasaan. Nah, di pembiasaan itu biasanya kita baris berbaris, kemudian berdoa bersama. Dan yang terakhir mungkin triknya adalah kita selalu membiasakan kepada guru, kepada pendidik itu untuk selalu memiliki rasa kasih sayang. Apa yang kita hadapi, peserta didik itu seperti anak dia sendiri gitu. Jadi ada rasa tanggung jawab. Ya, kalau mengajar dengan hati kan akan terasa dengan anak itu sendiri, sehingga anak itu betah di sekolah. Ya, selama ini yang kita praktekkan seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak ya yang sekolah di BKB PAUD Melati ini merasakan nyaman,
walaupun dengan keterbatasan fasilitas yang ada, tapi bagi mereka kalau pendidik itu sudah enjoy, sudah enak, sudah melayani anak, akhirnya mereka pun akan merasakan tenang di sekolah. Orang tua murid memberi iuran Rp35.000 per bulan. Selain itu, dukungan, perhatian, dan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru menjadi penunjang keberhasilan PAUD. Tanggapannya luar biasa bagus. Yang tadinya anak saya nggak tahu apa-apa huruf, alhamdulillah sekarang lancar. Terus dia baca buku dongeng udah lancar. Sangat penting. Satu, yang daripada anak-anak di rumah bermain, cuma bermain nggak jelas, lebih baik sekolah. Walaupun bermain, kelas bermain, jadi ada pengetahuan. Gitu. Jadi apa sih kayak huruf-huruf udah kenal semua deh sekarang. Dunia saya dunia anak-anak, Mas. Kayaknya mereka adalah penyemangat saya, apapun yang ada di rumah biar capek, kalau saatnya untuk bertemu dengan anak-anak itu hal yang paling membahagiakan buat saya kayaknya. Kebanyakan kita lebih belajar ke anak, Mas. Anak itu nggak pernah mempunyai beban yang bagaimana, pasti mereka selalu gembira. Itu pelajaran satu yang saya ambil, saya setiap hari harus belajar dari anak-anak. Dari kejujurannya, keceriaannya, dari minatnya, ingin tahunya, saya yang belajar dari anak-anak setiap hari. Setiap hari pasti ada yang saya ambil dari mereka. Motivasi saya paling enggak membentuk anak-anak itu untuk lebih berkarakter. Paling enggak saat dia punya karakter untuk pengaruh-pengaruh. Ya saya berharap pengaruh yang negatif itu sedini mungkin anak-anak bisa memfilter sendirinya. Jadi dia nggak gampang terpengaruh oleh lingkungannya. Saya mau mereka memiliki pengaruh ke lingkungannya tanpa harus dipengaruhi oleh lingkungannya. Iya, karakter yang kuat pokoknya itu. Kan sukanya kan sekolah di PAUD Lati, belajar menulis, belajar menggambar, main Lego. Oh, main Lego. Aku suka melindungi negara, mau jadi Kapten Abri. Kapten Abri? Iya. Kenapa mau jadi Kapten Abri? Nanti kan bisa menyerang musuh-musuh. Karena gini, pendidikan anak usia dini itu kan kita tahu bahwa disebut sebagai golden age ya, masa keemasan. Di mana kemasan anak atau pondasinya anak itu adanya di anak usia dini. Maka kalau kita benar-benar menyajikan sebuah pendidikan anak usia dini dengan baik ya, sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri, insya Allah berkembangnya anak semakin besar itu akan mengikuti pembiasaan ketika dia dalam pendidikan anak usia dini ya, sebab usia golden age itu kan 0 sampai 6 tahun ya. Kalau pohon kita tanam dari kecil, maka ketika pohon itu akan miring ke kanan, miring ke kiri, itu masih mudah kita untuk meluruskannya. Tapi ketika pendidikan itu kita berikan di usia yang lebih dewasa, kesulitannya bisa, tapi akan mendapatkan kesulitan yang lebih besar lagi. Pada tanggal 20 Mei 2016, Himpaudi mencanangkan Gernas Manjur atau Gerakan Nasional Pembelajaran Aku Anak Jujur. Kejujuran adalah salah satu karakter anak yang perlu dikembangkan sedini mungkin hingga kejujuran menjadi karakter bangsa. Tidak hanya insidental, gerakan nasional ini perlu menjadi gerakan seluruh lapisan masyarakat yang direalisasikan dari waktu ke waktu. Apa itu Gernas Manjur dan apa tujuannya? Baik, Himpaudi, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia di Indonesia, dengan anggotanya guru-guru itu hampir 400.000 guru se-Indonesia. Kami melihat bahwa kondisi masyarakat saat ini, bahwa masalah ketidakjujuran bukan masalah pejabat-pejabat saja,
tapi kami menyebutnya ada masalah ketidakjujuran secara massal yang terjadi di Indonesia. Dan kemudian kita memahami betul bahwa untuk membangun kejujuran itu bukan di usia SD, SMP, apalagi di perkuliahan, tapi kita bicara di usia sejak lahir sampai 6 tahun. Bahwa untuk bisa menjadikan manusia yang sesuai kata dan perbuatan, itu dibangunnya di pondasinya di usia 0 sampai 6 tahun. Melihat ini, dengan keprihatinan kami di Limpaudi, kami meluncurkan Gernas Manjur, Gerakan Nasional Pembelajaran Aku Anak Jujur. Kami menyebutnya, jujur adalah obat manjur dari berbagai permasalahan di negeri ini. Bayangkan kalau setiap pemimpin sesuai kata dan perbuatannya, memikirkan bahwa rakyat yang telah memilihnya harus kemudian dia penuhi janjinya. Negara kita akan menjadi sejahtera. Kemudian berbuat aksi, dimulai dengan keikhlasan. Maka Gernas Manjur ini kemudian kami luncurkan, disambut se-Indonesia. Dan kemarin di tanggal 20 Mei, tepat di Hari Kebangkitan Nasional, dan kami juga kemudian meluncurkannya di Sekolah Suci. Di situ kami kemudian meminta semua lembaga PAUD secara serentak memulai pembelajaran Aku Anak Jujur. Bagaimana anak-anak memahami untuk beberapa indikator kejujuran yang kita memang sudah siapkan. Prakteknya adalah pertama, bahwa pembelajaran Aku Anak Jujur itu bukanlah sebuah pembelajaran seperti mengajarkan sesuatu, tapi adalah proses pembiasaan. Pembiasaan bagaimana guru, kemudian guru dan bersama orang tua bisa menepati apa yang dia katakan. Itu sudah pembelajaran kejujuran. Maksudnya begini, orang yang berani jujur di usia dewasanya adalah orang yang dari kecil memang dikembangkan kebebasannya untuk mengambil tindakan. Maka prinsip pembelajaran yang berpusat kepada anak sebenarnya akan menjadikan anak-anak itu jujur. Terakhir, kami melakukan Gernas Manjur. Harapan kami bahwa pemimpin-pemimpin di kedepan hari dan manusia-manusia dewasa yang juga ada saat ini, kemudian mereka paham betul penting untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang sesuai kata dan perbuatan, bahwa kita akan kembali kepada Tuhan. Setiap detik jejak langkah kita akan dipertanggungjawabkan kepada